Halo. Hari ini saya akan membahas mengenai pemrograman dinamis. Nah, untuk pemrograman dinamis sendiri, untuk pemrograman dinamis deterministik, di sini saya akan membahas mengenai prosedur pemecahan, di mana di sini kondisi maju dengan tipe persoalan maksimasi income. Oke, kita masuk ke contoh soal, kasus maksimasi income atau return. Jadi di sini sebuah perusahaan memiliki kapasitas produksi sebesar 700 ton per bulan. Distribusi produk melakukan transportasi darat dan untuk menghemat biaya pengirimannya, jadi dilakukan dengan lewat transportasi darat. Lalu pasar yang dituju di sini ada pasar A, B, dan pasar C. Jadi ada 3 pasar dengan kapasitas produksi per bulan maksimum 700 ton. Ini untuk tabelnya. Jadi untuk di tabel di sini bisa dilihat untuk return dari tiap kota pada masing-masing jumlah produk tiap berapa ratus ton. Nah, misal di sini ketika ada untuk pendistribusian 1 atau 100 ton, maka di sini return dari kota A, maka di sini 0,8. Jadi di sini misal produk 200 ton, jadi ketika didistribusikan ke kota A, maka dia memperoleh return Rp1,5. Itu juga untuk di B, berarti dia memperoleh return Rp1,2 untuk pendistribusian sebesar atau sebanyak 200 ton. Jadi ini untuk pendistribusian pada masing-masing kota untuk returnnya. Lalu di sini, bagaimana distribusi produk harus dilakukan oleh perusahaan agar diperoleh hasil atau return yang optimal. Jadi pendistribusian produknya itu harus ke pasar apa saja dengan sebanyak berapa agar memperoleh return yang optimal. Jadi kasus maksimasi. Nah, jadi di sini definisi masalahnya tahap N. N adalah pasar yang dituju. Jadi misal ada 3 pasar di sini sehingga N-nya adalah 3, sehingga ada 3 tahap. Tahap 1 ya berarti nanti ke pasar A, tahap 2 berarti ke pasar B, tahap 3 berarti ke pasar C. Jadi sebanyak pasar yang dituju. Lalu SN di sini adalah jumlah hasil produk yang masih tersisa untuk status atau kondisi tahap pada masing-masing N-nya. Keputusan pada tahap N, XN ini adalah jumlah dalam ratusan ton barang yang didistribusikan untuk tahap N. Fungsi transisinya berarti di sini di mana SN-1 adalah jumlah dari total jumlah hasil produksi yang masih tersisa dikurangi dengan jumlah barang yang sudah didistribusikan itu adalah SN-1. Fungsi kontribusi pada tahap N, jadi GN sama dengan RN dari XN jumlah barang yang didistribusikan pada tahap N. Lalu untuk Rn adalah return-nya, di mana di sini untuk hubungan rekursifnya adalah Fn dikali dengan Sn. Itu adalah maksimum, jadi maksimum Fn ya, karena yang kita kasus maksimasi, jadi Fn di sini di mana fungsinya ada Sn dan Xn. Hasil produk yang masih tersisa dan jumlah dalam ratusan tonnya berapa. Ini untuk rumusnya dengan fungsi N, Sn, Xn di sini adalah Rs, Xn dengan N sama dengan 1, return-nya. Lalu di sini ada fungsi N ya. Lalu di situ ada fungsi fungsi N, Sn, Xn sama dengan Rs, Xn ditambah dengan fungsi N-1 dikali Sn-1, di mana N-nya 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja. Di sini perhitungan misal di sini dimulai dari pasar A, B, dan diakhiri dengan perhitungan return di pasar C. Jadi mulai dari pasar A dulu, baru nanti masuk ke pasar B, lalu setelah itu baru masuk ke pasar C. Di mana di sini untuk nilai F1 akan menentukan nilai di F2, F2 akan menentukan nilai di F3. Jadi F1 itu adalah fungsi untuk yang di pasar A, F2-nya adalah untuk fungsi yang di pasar B, F3 untuk di pasar C. Tahap yang pertama. Nah, tahap pertama, bila semua produk hanya dipasarkan di kota A, maka return atau penghasilan yang diperoleh
Mulai dari tidak ada pengiriman hingga 7 kiriman, setiap pengiriman berisi 100 ton, itu seperti ini. Jadi ketika tidak ada pengiriman, maka di sini fungsinya adalah 0. Jadi ketika tidak ada pengiriman berarti kan tidak ada return ya, karena tidak ada barang yang didistribusikan. Ketika tidak ada barang yang didistribusikan berarti tidak ada return, 0. Ketika satu pengiriman, maka return-nya adalah 0,8. Sesuai pada tabel return sebelumnya. Pada pengiriman 200 ton berarti 1,5 untuk return-nya. Dan seterusnya. Nah, ini untuk tabelnya. Jadi, ini untuk yang di kota A. Di kota A tadi diketahui tabelnya ketika tidak ada pengiriman sama sekali, return-nya 0. Ketika 100 ton berarti 0,8, ketika 2 berarti 1,5, dan seterusnya. Pada pengisian tabel ini berarti maksimal ada 700 ton pengiriman. Ketika tidak ada pengiriman sama sekali, di sini tidak ada produksi ya, perusahaan tidak memproduksi, lalu tidak ada barang yang dikirimkan di kota A, otomatis dia tidak ada return, sehingga 0. Ketika perusahaan di situ produksi 1 atau 100 ton, tapi di kota A tidak ada barang yang didistribusikan, otomatis return-nya juga 0. Tapi ketika 100 ton perusahaan memproduksi lalu didistribusikan 100 ton di kota A, berarti perusahaan memperoleh return 0,8. Ketika 200 ton yang didistribusikan berarti ketika di kota A tidak didistribusikan sama sekali, tidak ada pengiriman, maka return-nya 0. Ketika 1 berarti di sini 0,8 sehingga di sini isinya 0,8. Ketika 2, maka return-nya 1,5. Untuk 3 tidak mungkin. Kenapa? Karena perusahaan hanya memproduksi sebesar atau sebanyak 200 ton. Berarti kan yang didistribusikan tidak mungkin lebih dari 200 ton. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, kosong. Begitu juga ketika 1 hanya 100 ton, berarti perusahaan tidak mungkin mendistribusikan lebih dari 100 ton pada kota A. Karena itu di sini kosong semua. Begitu juga seterusnya, pada 3, 4, 5, 6, 7. Misal di sini pada 6 ya, 600 ton. Perusahaan memproduksi sebanyak 600 ton. Lalu didistribusikan di kota A sebanyak 400 ton. 400 ton di sini pada tabel return-nya 3, sehingga pengisian 3. Bisa didistribusikan sampai 600 ton. Karena batasnya produksi perusahaan dia memproduksi sebanyak 600 ton. Pada 600 return-nya 4. Ketika didistribusikan 500, berarti return-nya 3,6. Dan seterusnya. 7 tidak mungkin karena perusahaan hanya memproduksi sebanyak 600 ton. Sehingga pendistribusian maksimal di kota A adalah di 600. Nah, tabel F1 bintang dan X1 bintang di sini maksudnya adalah hasil dari tiap berapa banyak yang didistribusikan maksimumnya. 0,8 maksimumnya adalah 0,8. Jadi dicari pada return maksimum. 0,8 didistribusikan sebanyak berapa ton? Oh, 100 ton. Pada baris kelima, 500 ton. Perusahaan memproduksi sebanyak 500 ton. Pada pendistribusian di kota A berarti bisa tidak ada pengiriman, bisa hanya 100, bisa 200. Ternyata di sini maksimumnya di 3,6. Semua didistribusikan di kota A, 3,6 return-nya, sehingga di sini maksimumnya adalah 3,6 dan X1-nya paling banyak berarti di sini pendistribusiannya adalah 500 ton di kolom kelima. Lalu untuk yang lainnya sama ya, dicari maksimum pada tiap masing-masing baris, pada masing-masing tiap kali produksi dan pendistribusian maksimumnya return-nya diperoleh berapa. Nah, untuk di sini, ini maksimumnya adalah di 4,4. Di mana yang didistribusikan adalah sebanyak 700 ton. Lalu kita masuk pada tahap kedua. Ini adalah tahap kedua ya, ini pada kota B. Oke, ini tahap 2. Tahap 2, nah, sebelumnya kita sudah memperoleh tabel tadi untuk yang ini yang tahap 1 di F1 ya, ini tahap 1, diperoleh nilai dari masing-masing pendistribusian berapa ratus ton dengan return-nya masing-masing.
Nah, kita masuk ke sini ketika sama seperti ini tadi, seperti sebelumnya. Jadi ketika perusahaan tidak memproduksi barang sama sekali, dan di kota B ternyata tidak ada barang yang didistribusikan, otomatis dia tidak memperoleh return. Karena tidak ada barang yang didistribusikan. Nah, ketika satu perusahaan memproduksi satu barang, memproduksi 1 atau 100 ton barang, ketika tidak ada barang yang didistribusikan di kota B, berarti return-nya adalah 0. Tapi perusahaan kan memproduksi 100. Nah, 100 sebelumnya ada tahap 1 di kota A. Berarti ketika di B tidak didistribusikan sebanyak 0 barang, berarti 100 ton masuk ke kota A, tahap sebelumnya. Nah, di kota A ketika 1, ketika satu pendistribusiannya adalah 0,8. Maksimum untuk pendistribusiannya 0,8 ketika 1 return-nya ya. Sehingga di sini ditambah 0,8. Ke bawah sama. Jadi di awal di sini 0 semua. Kenapa? 0 ini menandakan bahwa tidak ada barang yang didistribusikan di kota B. Di pasar B ya, di pasar B. Nah, untuk yang ini adalah jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan. 200 ton, 300 ton, 400 ton. Ini pendistribusiannya. Nah, angka setelahnya untuk yang tidak ada barang sama sekali berarti barang-barang ini didistribusikan di kota A. Sehingga ketika 200 ton di kota A, itu return-nya adalah 1,5. Karena itu 1,5. Ketika 3 berarti di kota A didistribusikan sebanyak 2,3. Karena itu di sini 2,3. Dan seterusnya. Nah, ketika 1 berarti perusahaan memproduksi 100 ton. 100 ton didistribusikan di kota B sebanyak 100 ton. Ketika 100, return-nya 0,6. Perusahaan baru memproduksi 100 barang, 100 ton barang. Berarti di kota A tidak ada barang yang didistribusikan sama sekali. Kenapa? Karena 100 ton masuk semuanya ke kota B. Karena itu di kota A dia tidak ada return. Sehingga untuk return-nya jadi 0,6 total. Ketika 200 ton barang, 200 didistribusikan di kota B sebanyak 100 ton, baru 1, berarti sisa 100 ton. Di kota B 100 ton return 0,6, 100 ton lagi berarti didistribusikan di pasar A. Bukan kota ya, di pasar ya, pasar A. Pasar A return 100 ton itu 0,8. Sehingga return dari kota A ditambah dengan return saat di kota B, total 200 ton. Sehingga total return-nya adalah 1,4. Ketika 200 semua masuk ke pasar B, maka return ketika di pasar B 1,2. 200 masuk semua di kota B, berarti di kota A tidak ada barang yang didistribusikan, sehingga total adalah 1,2. Pasar A dan pasar B. Begitu seterusnya, untuk yang lain juga sama. Misal di sini, saya ambil ya 500 ton diproduksi ya, perusahaan memproduksi 500 ton. Lalu di kota B didistribusikan sebanyak 400 ton. 400 berarti 2,8. Sehingga di sini 2,8. 500 ton perusahaan memproduksi, 400 didistribusikan di pasar B, berarti kan sisanya 100. Berarti 100 ton itu masuk ke kota A. Di kota A 100 ton berapa untuk return-nya? 0,8. Sehingga return total dari pasar A dan pasar B itu 3,6 totalnya. Yang lainnya juga sama, ketika 200 masuk ke pasar B. Pasar B 200 return-nya 1,2. 1,2 sisanya berarti 300. 300 berarti masuk di pasar A. Ketika 300 berarti return-nya adalah 2,3. 3 ketika semua masuk di kota A ya. Sehingga return-nya adalah 2,3.
Sehingga 2,3, return keseluruhan adalah 3,5. Sebelah sini, untuk yang lain sama ya caranya. Lalu F2 bintang, X2 bintang, ini F2 adalah maksimumnya, satu baris. Misal di sini 3,6, ada 0,145, ini berarti return maksimum ketika pendistribusian di kota A dan kota B, itu adalah 3,6. Di mana di sini di kota B, 0 menandakan tidak ada barang yang diproduksi tidak ada barang yang didistribusikan sama sekali. 1 menandakan 100 ton masuk ke kota B, berarti sisanya 400 masuk ke kota A. 4 berarti menandakan bahwa di kota B dia masuk pendistribusiannya sebesar atau sebanyak 400 ton. 5 berarti 500 ton. Sisanya ini total 500 ton yang diproduksi oleh perusahaan, berarti sisanya ketika ada sisa tidak semua masuk ke pasar B, berarti dia masuk ke pasar A. Nah, di sini maksimumnya ternyata 5,1 dari F2 keseluruhan. Di mana untuk 5,1 di sini bisa dilihat dia ada pada kolom keempat dan kelima. Menandakan kemungkinannya untuk maksimum untuk 2 tahap ini 400 masuk di pasar B, sisanya berarti ini kan 7, berarti 7 dikurangi 4 berarti 3. 300 masuk ke pasar A. Atau masuk ke pasar B 500 ton, berarti masuk ke pasar A 2 ton. Sehingga return diperoleh maksimumnya adalah 5,1. Ini adalah total ya. Total keseluruhan dari return. Jadi bukan hanya di pasar B, tapi ini adalah total return dari pasar A dan pasar B. Di mana di sini bisa dilihat bahwa ketika masuk ke pasar B4, return-nya 2,8, berarti kan 300 ton masuk ke pasar A. Ketika 3 masuk ke pasar A kan 2,3. 2,3, sehingga di sini return di pasar A 2,3, total 5,1. 5,1 ini adalah return total dari pasar A dan pasar B. Pembagiannya, pemecahannya adalah di masing-masing kolomnya. Misal 5, berarti 500 ton masuk ke pasar B. Return-nya berapa? 3,6. Ini udah return di pasar B. Di pasar A berarti dia masuk 200 ton. Dengan return berarti 1,5. Ketika 2, 1,5. Sehingga totalnya juga 5,1. Jadi ada 2 jalan alternatif untuk memperoleh maksimum, return maksimum ya. Bisa dengan 400 masuk ke kota B, 300 masuk ke pasar ya. 400 masuk ke pasar B, 300 masuk ke pasar A. Atau 500 masuk ke pasar B, 200 masuk ke pasar A. Ini baru tahap 2. Lalu kita masuk ke tahap ketiga, di mana pendistribusian masuk ke pasar C. Nah, untuk pendistribusian pasar C, ini ada pengaruh dari pendistribusian sebelumnya. Jadi, untuk penjumlahan di sini sama. Misal di sini ya, untuk 0, perusahaan memproduksi 100 ton ya, berarti tidak ada barang yang didistribusikan, berarti juga return-nya tidak ada. 0, kosong. Nah, ketika perusahaan memproduksi 100 ton, di pasar C, tidak ada barang yang didistribusikan, berarti 0, karena itu semuanya 0. Berarti produksi perusahaan yang ada ini, dia masuknya di pasar sebelumnya. Ini adalah pengaruh dari pasar sebelumnya. Berarti yang dilihat sudah pasar B, karena pasar B sudah melewati pasar A. 100 berarti ketika di pasar B, ini adalah tabel yang pasar B, ketika 1 masuk ke pasar B, berarti di sini return-nya 0,8. Jadi di sini sama dengan 0,8. 100 masuk semua ke pasar C. Ketika pasar C 100 ton itu 0,6, sehingga 0,6 berarti 100 masuk pasar C, berarti kan tidak ada produksi barang apapun yang masuk ke pasar A maupun pasar B. Semuanya masuk ke C, sehingga di sini penjumlahnya 0, total return adalah 0,6.
Berikutnya 200, misal 200 ton yang diproduksi oleh perusahaan. Maka di sini ketika tidak ada barang yang masuk ke pasar C, returnnya tidak ada di pasar C, berarti di sebelumnya. Di pasar B, returnnya di sini berarti adalah 1,5. Jadi 1,5 ya. Ketika di pasar B untuk pendistribusiannya. Returnnya ya. Pendistribusian 200 ton. Lalu ketika 100. Ketika 100 yang didistribusikan di pasar C, berarti keuntungan atau returnnya 0,6. 0,6, sisanya berarti kan 100. 100 berarti ini adalah dari pasar sebelumnya. Berarti di pasar B, berhenti di pasar B kan 0,8. Karena itu dijumlahkan berarti di sini 0,8. Karena ini kasus maksimum, jadi nanti yang dilihat adalah maksimumnya ya, di F2 di sini. Nah, di sini, misal di sini ya, ketika 700 ton, maka otomatis kan barang yang masuk ke kota C, misal di sini tidak ada barang sama sekali. Berarti kan 700 masuk ke pasar sebelumnya, pasar A dan pasar B. Nah, ketika sudah diambil titik maksimumnya, berarti di situ 700 masuk di A, hanya di A dan di B. Nah, karena yang diinginkan kan return maksimum, sehingga dijumlahkannya adalah dengan yang 5,1, dengan maksimumnya. Jadi bukan ditambah dengan 4,4 ya, bukan ketika 0 ini, tapi dijumlahkannya adalah dengan maksimumnya. Kenapa? Kan yang dicari pendistribusian maksimum 700, jika hanya 4,4 berarti kan masih belum maksimum pendistribusiannya. 4,4 untuk yang 7, untuk kita cek sebelumnya, untuk di pasar B, 4,4 itu adalah 700, tapi semuanya masuk ke pasar B ya, 4,4 ini. Karena di situ 4,4. Sebentar. Semuanya masuk ke pasar A ya, karena tidak ada barang yang diproduksi ke pasar B, sehingga semua barang masuk ke pasar A, sehingga returnnya 4,4. Tapi ternyata di sini maksimum bisa dipecah 700 itu. Sehingga di sini yang diambil maksimumnya adalah yang 5,1, bukan 4,4. Karena 700 tadi anggapannya kan berarti masuk ke kota A semua. Tapi maksimumnya tadi ada 5,1, di mana dipecah ada yang 400 ton di kota B atau 500 ton di kota B, sisanya di kota A. Jadi yang dicari ketika tidak ada barang yang diproduksi di kota C, berarti kan 700 semuanya masuk ke kota A dan kota B. Pembagiannya dicari yang maksimum. Karena itu di sini penjumlahannya adalah yang diambil adalah maksimumnya. Misal 700 masuk ke kota C 2,8. 2,8 berarti 4 ya, 400. Sisanya berarti 300. Ketika di kota B 300 itu maksimum, berarti maksimumnya adalah 2,3. Dicari maksimumnya 2,3, berarti di sini dijumlahkan 2,3 total 5,1. Misal lagi perusahaan memproduksi sebanyak 400. Masuk ke kota C sebanyak 200 misal. 200 berarti 1,2 ya, masuk ke kota C. Sisanya berarti 200 ton lagi. 200 berarti masuk ke kota sebelumnya. Maksimum di 200, ini kan 2. Lalu dicari 200, maksimumnya di sini adalah 1,5. Karena itu di sini dijumlahkan 1,5. Total returnnya 2,7. Begitu juga yang lain. 700 masuk semua ke kota C, berarti 5,4. Returnnya 5,4, berarti tidak ada barang yang dikirimkan atau didistribusikan ke pasar yang lainnya, A ataupun B. Sehingga returnnya 0, total 5,4. Ini adalah maksimum dalam satu baris. Ketika 700, berarti pendistribusian maksimum di sini ternyata yang ini, 5,5. 5,5 dengan pendistribusian berarti di pasar C itu adalah 600 ton. Berarti sisanya 100 itu pendistribusian di kota sebelumnya. 0,8, sisanya 100.
sisanya 100, berarti ketika 100 ton satu ini maksimumnya adalah 0,8. Tapi ternyata di B 0. 0 menandakan di B tidak ada barang yang didistribusikan. Menandakan ternyata 0,8 ya berarti masuknya di pasar A, bukan pasar B. Kenapa? Karena di pasar B tidak ada barang yang didistribusikan sama sekali, 0. Sisanya kan padahal 100 ton. Untuk yang 5,5. Sisanya adalah 1. 6. Di sini 600 ton. Total 7. 7 dikurangi 6. Jadi sisanya adalah 100 ton. 100 ton kita cek di pasar B, ketika 100 ton, itu returnnya 0,8. Masuk 0,8. Tapi ternyata di kota B, itu tidak ada barang yang didistribusikan di pasar B. Berarti 0,8 ini adalah hasil dari pendistribusian di pasar sebelumnya, di pasar A. Sehingga ini untuk tabel terakhir, untuk ini yang tahap 3 di pasar C ya, di tahap 3. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan, jadi ini untuk tabel keseluruhan dari data yang ada tadi maksimumnya adalah 5,5. Dari pasar C kita cari return maksimumnya 5,5. Pendistribusian 600 ton. Ini di kota C, di pasar C. Ketika 600 berarti 7 dikurangi 6 sisa 100 ton. 1 kita cari untuk 1 di kota B itu adalah 0,8 return. Tapi pendistribusiannya 0. Lalu kita cek ke pasar A, pendistribusian di pasar B 0, berarti sisa 1 ini, 100 ini berarti dia masuk pada pasar A. Jadi dikurangi. Misal di sini pendistribusian 6, lalu di sini 5 misal di sini ya 500 masuk ke pasar C. Lalu di sini kita cari sisanya 200, berarti kita cari di 200 pendistribusiannya berapa. Lalu nanti sisanya itu pastinya di sini X2-nya tidak selalu 2, bisa jadi 1, berarti 1 masuk di pasar B, 1 lagi masuk di pasar A, misal seperti itu. Kalau yang ini kan langsung ya, karena dia 0. Kalau 0 berarti 100 ya masuk di pasar A, 0,8 gitu. Jadi bisa dilihat ini adalah jumlah barang yang didistribusikan. Ini adalah return maksimalnya gitu. 0,8 ini 0,8, tapi bukan berarti nanti dijumlah semua total, bukan. Ini 5,5 ini adalah total return maksimal dari pasar A, pasar B. Jadi bukan dijumlahkan 0,8 tambah 0,8 tambah 5,5 kan, tapi ini adalah jumlah, ini return maksimalnya sudah. Nah, setelah jika diminta pecah, maksudnya ini return-nya dari mana saja, ya berarti dipecah berarti ini return maksimum dari pasar A sebanyak 100 ton dan pasar C sebanyak 600 ton. 600 ton di pasar C berapa untuk return-nya? 4,7. Return di pasar C 600 ton 4,7. Berarti 6 di sini dia memperoleh return 4,7. Di sini tidak ada barang yang diproduksi sama sekali, 0. Berarti di B dia tidak memperoleh return. Nah, 100 sisa 1 berarti masuk di kota A. Return di kota A 0,8. Sehingga di sini ini adalah hasil 0,8 dari pasar A ditambah dengan return dari pasar C. Total adalah 5,5. Ini adalah return maksimum. Jadi ini adalah banyak barang yang didistribusikan. Ini adalah jumlah return-nya. Jadi perhitungannya dilihat dari maksimum dari yang terakhir, distribusi terakhir, lalu dicari berapa banyak ton, berapa banyak barang yang diproduksi, berapa ratus ton, lalu nanti dicari ke pasar sebelumnya pendistribusian berapa ton, lalu nanti dicari lagi sisanya, masuk lagi ke pasar A, nanti sisanya berapa ratus ton. Jadi di sini 6, sisa 1 di sini masuk 0,8, tapi ternyata tidak ada barang yang tidak ada barang yang didistribusikan, sehingga di sini kita cek lagi ketika tidak ada barang yang didistribusikan sisa 1, berarti kita cek 1 juga di pasar A. Sehingga
untuk di pasar A returnnya adalah 0,8. Nah, ini untuk kesimpulannya, jadi nilai optimalnya 5,5. Jadi 5,5 itu penjumlahan dari return dari pasar C dan pasar B, pasar A. Pasar B tidak ada barang yang didistribusikan, lalu di pasar A didistribusikan 100 ton. Jadi 7 dikurangi 6, total karena tadi maksimal 700 ton, dikurangi dengan 600 ton, sisa 100 ton, kita cek 100 ton, di B, ternyata di B tidak didistribusikan 100 ton itu, lalu dari 100 ton tidak didistribusikan, kita cek di pasar A 100 ton. Berarti masuk ke pasar A. Sehingga di sini returnnya 0,8 dari pasar. Nah, ini untuk kasus maksimasi income return. Jadi semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada bahasan materi yang lain.